Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badrun, mahasiswa dari Universitas Pancasila Bekasi, dari Prodi Ekonomi Manajemen semester 1. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Wening Rahayu, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah bahasa Indonesia. Pada video kali ini saya akan membawakan materi tentang kalimat efektif. Sebelum membahas mengenai kalimat efektif, ada baiknya kita mengetahui dasar pelajaran materi tersebut. Materi kalimat efektif masuk ke dalam materi sintaksis bahasa. Secara sederhana, sintaksis adalah bagian dari tata bahasa yang mempelajari proses pembentukan kalimat atau menganalisis kalimat atas bagian-bagiannya dan sintaksis, biasa disebut juga tata kalimat. Dalam sintaksis ada beberapa elemen yang dipelajari, yakni frasa, klausa, dan kalimat. Frasa adalah kelompok kata atau gabungan dua kata atau lebih yang sifatnya tidak predikatif. Klausa adalah kelompok kata yang sudah memiliki subjek dan predikat tetapi belum berintonasi akhir. Dan yang terakhir adalah kalimat. Pengertian kalimat ialah kesatuan bahasa atau ujaran yang berupa kata atau kumpulan kata disertai intonasi yang menunjukkan bahwa kesatuan itu sudah lengkap. Nah, materi bahasan di video kali ini adalah kalimat efektif, merupakan subbagian dari elemen bahasa ketiga, yakni kalimat. Pengertian dari kalimat efektif adalah kalimat yang penulisannya sesuai dengan kaidah bahasa atau tata bahasa serta dapat menyampaikan informasi secara tepat. Kalimat efektif juga disebut sebagai kalimat baku. Kata kunci untuk memahami apa itu kalimat efektif terletak pada seberapa mudahnya informasi di dalam kalimat tersebut tersampaikan. Dikatakan efektif suatu kalimat karena tidak memiliki kemungkinan ambiguitas dalam menyampaikan informasi kepada pembaca atau pendengarnya. Kesalahan utama ketika seorang membuat kalimat efektif ialah penggunaan kata-kata yang keterangannya menyulitkan orang lain, sulit memahami. Sebab itu, ketika menulis kalimat efektif, hendaknya menghindari kata-kata yang bisa menyebabkan makna ganda atau ambigu. Ciri kalimat efektif dan beserta contohnya. Yang pertama, cirinya adalah memiliki minimal subjek dan predikat. Melempar bola hingga masuk ke keranjang. Di dalam kalimat tersebut terdapat subjek, predikat, dan objek. Subjeknya Darto, predikatnya melempar, dan objeknya adalah bola. Kedua, hemat dalam penggunaan kata-kata. Kalimat efektif memiliki susunan yang tidak bertele-tele. Dengan demikian, pembaca dapat mengetahui informasi yang ada di dalam kalimat tersebut. Contohnya, para penonton kecewa dengan acara yang disajikan. Dari kalimat tersebut terlihat informasi yang ingin disampaikan, yakni para penonton merasakan kecewa. Kalimat tersebut tidaklah bertele-tele dan langsung memberikan informasi di dalamnya kepada pembaca. Ketiga, menyampaikan informasi di dalamnya secara logis. Artinya, di dalam kalimat tersebut susunan informasinya dapat langsung dicerna dan sesuai dengan nalar. Contohnya, sebelum menjadi mayat yang terpotong-potong, dia mondar-mandir di laptos. Pada kalimat tersebut urutan waktunya sangatlah logis dan isi informasinya sangat dapat langsung diterima pembaca. Tepat, penulisannya sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUE, BI atau dahulu biasa disebut atau yang kita sering disebut IED atau ejaan yang disempurnakan. Contohnya, seorang dokter harus pandai menganalisa pasien. Contoh yang kedua, seorang dokter harus pandai menganalisis pasien. Pada kedua kalimat tersebut, di atas terdapat perbedaan pada kalimat pada kata menganalisa dan menganalisis. Bila mengacu pada PUEBI atau IED, maka kata yang tepat adalah menganalisis. Jadi kalimat efektif selalu menggunakan kata yang merujuk pada PUEBI
pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yang nomor 5, memiliki keparalelan bentuk atau memberi kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Pada kalimat efektif, gaya paralelisme menempatkan unsur yang setara dalam konstruksi yang sama. Adapun paralelisme atau kesejajaran bentuk itu bertujuan untuk membantu memberikan kejelasan dalam susunan gramatikal dengan memperhatikan bagian-bagian yang sederajat dalam konstruksi yang sederhananya. Kata-kata dalam kalimat efektif memiliki kesamaan bentuk dan sederajat. Contohnya sebagai berikut. Kebutuhan yang harus dipersiapkan adalah buku, penggaris, dan penghapus. Kata buku, penggaris, dan penghapus memiliki kesamaan bentuk dan berposisi sederajat dalam konstruksi kalimat tersebut. Ketiga kata tersebut merupakan kata benda. Untuk yang terakhir, kalimat efektif tidaklah ambigu. Ciri tersebut berkaitan dengan tujuan utama dari kalimat efektif, yakni memberikan informasi secara jelas pada pembaca atau pendengar. Oleh sebab itu, kalimat efektif tidak memiliki potensi bermakna ganda. Contohnya, ayah membeli 7 karung beras. Contoh yang kedua, ayah membeli beras sebanyak 7 karung. Pada kalimat pertama, informasi yang ada di dalamnya tidak begitu jelas. Hal ini membuat pembaca menjadi bingung karena ada keambiguan makna. Sedangkan pada kalimat kedua, informasi yang disampaikan jelas dan tidak membingungkan. Mungkin itu teman-teman yang bisa digunakan di video kali ini. Semoga bermanfaat.